Kalau kita mendapatkan di daerah kita, kenalan kita siapapun yang waktu hidup di dunia tidak sholat, belum sholat sampai wafat, mari tetap kita sholatkan. Itu masih wajib bagi kita. Yang kedua, untuk meringankan siksanya, siapa lagi yang akan membantu dia untuk meringankan siksanya, meringankan dosa-dosanya kecuali kita. Masalah seorang muslim yang tidak sholat niku, apakah ketika meninggal boleh disolatkan jenazahnya? Niki seringkali saya ditanya menika. Jamaah sekalian, seorang muslim yang meninggalkan sholat selama masih meyakini kewajiban sholat, menika statusnya masih muslim, tidak sampai kafir. Dan ini merupakan madhabul jumhur, merupakan madhab pendapat hampir semua ulama, jumhurul ulama. Statusnya menikah fasik, tapi tidak sampai kafir. Kalau muslim itu tidak sholat karena apa? Karena dia masih meyakini sholat itu wajib, tapi mungkin hanya karena malu atau karena apa? Malas. Lah muslim seperti ini bukan kafir, statusnya fasik tapi tidak kafir. Lah kalau meninggal muslim seperti ini masih wajib disolati, karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi misalkan enten mriki nggih, enten mriki ada seorang muslim karena dia preman memane ndak pernah sholat, Pak. Tapi dia masih meyakini sholat itu wajib, sholat fardu menika. Maka seperti ini bagaimana? Dia harus disolatkan. Kalau sampai warga mriki nggak ada yang mau menyolatkan, maka seluruh warga di sini berdosa besar. Karena meninggalkan fardu kifayah. Sholatul jenazah itu fardu kifayah, termasuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Oke? Jadi kita tidak membenarkan perbuatannya meninggalkan sholat, nggih mboten. Meninggalkan sholat fardu itu dosa besar. Kita tegaskan itu. Tapi kita melihat dari sisi lain, di mana orang ini sudah wafat, sementara statusnya pasti dia muslim, karena tidak kafir ya. Meninggalkan sholat fardu itu tidak sampai derajat kafir kalau masih meyakini kewajiban sholat fardu. Maka dalam kondisi seperti ini kula panjenengan harus menyolatkan. Kecuali ngeten, orang itu sudah tidak meyakini, wah sholat fardu tidak wajib bagi saya. Lah ini beda. Di sini nanti hukumnya murtad. Tapi kalau masih meyakini dan rata-rata saya husnudzon, rata-rata atau mungkin hampir semua kaum muslimin yang belum sholat itu rata-rata niku masih meyakini sholat fardu itu wajib. Cuma dia malas, malu, gengsi sholat niku. Kemudian ngeten, sisi kedua, kaum muslimin menikah kan bersaudara, satu tubuh, gimana? Bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman itu bersaudara. Kita bersaudara, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Saat kita melihat saudara kita yang meninggal dalam kondisi dia di dunia tidak sholat, niku dia itu sebenarnya membutuhkan pertolongan dari kita, Pak. Syafaat untuk minimal meringankan siksanya, karena dia tidak sholat waktu hidup di dunia. Lah siapa lagi yang akan menolong saudara kita ini meringankan siksanya? Paling tidak melalui sholatul jenazah, karena sholat jenazah itu termasuk minat doa, termasuk bagian doa. Kecuali ya kita sebagai saudaranya semua muslim. Ngaten nggih? Kita bayangkan nek yang terjadi itu bapak ibu kita. Qadarullah bapak ibu kita niku belum sholat, sampai wafat belum sholat. Terus siapa yang mau nyolatkan, siapa? Yang mau memandikan jenazahnya, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, siapa? Kan bukan kita. Apa sebagai anak kemudian ibu bapaknya itu dibuang aja ke padang pasir, dibuang ke
laut apa bagaimana? Nggak usah disolatkan, nggak usah dimandikan, dikafani, disolatkan, nggak usah dikuburkan. Padahal bapak ibu kita itu seandainya memang tidak sholat, belum pernah sholat, niku membutuhkan syafaat pertolongan dari kita, Pak. Salah satu medianya lewat nopo sholat jenazah. Dan kita mengikuti pendapat mayoritas ulama, salah satunya pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Oleh karena itu di sini saya menghimbau ya kepada kaum muslimin, kalau kita mendapatkan di daerah kita, kenalan kita siapapun yang waktu hidup di dunia tidak sholat, belum sholat sampai wafat, mari tetap kita sholatkan. Itu masih wajib bagi kita. Yang kedua, untuk meringankan siksanya, siapa lagi yang akan membantu dia untuk meringankan siksanya, meringankan dosa-dosanya kecuali kita. Dan nanti kita juga boleh mendoakan, boleh menyolatkan, boleh mendoakan ampunan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Itu diperbolehkan, bukan boleh Pak, dianjurkan. Ini saya ditanya berkali-kali ada hubungannya dengan rukun Islam tadi, maka di sini saya jawab seperti itu.